Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Aduh, mohon maaf ya moms kalau jilbabnya ini tidak mau rapi karena ini dari tadi saya perbaiki. Oke, kita langsung saja, tidak usah berlama-lama. Di video kali ini kita akan membahas tentang Q&A mengenai penggunaan alat kontrasepsi IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim. Karena ada banyak dari moms yang bertanya dan juga membagikan keluhannya setelah penggunaan IUD. Nah, mari kita jawab sama-sama pertanyaan dan keluhan-keluhannya. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Oke, kita bacakan saja yang pertama. Saya habis pasang IUD. Rasanya memang tidak sakit, tapi setelah pemasangan malah keluar darah dan lendir, serta perut terasa kram. Apakah lebih baik saya lepas? Nah, jadi jawabannya di sini, moms baru pakai IUD, tapi setelah pemakaian keluar flek, kemudian juga ada keramnya. Nah, sebenarnya memang penggunaan IUD itu memang seperti itu. Bahkan kram perut itu bisa dirasakan sampai hari selanjutnya atau setelah pemasangan besoknya masih dirasakan. Tapi setelah 3 hari pemasangan atau setelah melewati 3 hari pemasangan, tapi rasa kram perut itu masih ada dan juga darah yang keluar itu masih ada juga, sebaiknya segera diperiksakan atau dikontrol ulang. Jadi setelah pemasangan, setelah 3 hari masih ada rasa nyeri kram perut, sebaiknya dikontrol ulang ya moms. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah pakai IUD. Sementara pakai IUD tapi tetap hamil, itu kenapa bisa? Nah, jadi memang alat kontrasepsi termasuk IUD itu tidak 100% mencegah kehamilan, tapi 99% dan 1%-nya itu ada kemungkinan kecil terjadi kehamilan. Dan juga ada beberapa alasan atau ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya kehamilan sementara menggunakan IUD. Nah, penyebab yang pertama adalah karena IUD bergeser. Jadi kalau misalnya pemasangan IUD yang sebelumnya itu tepat, tapi setelah beberapa bulan digunakan itu IUD-nya bergeser, maka posisinya berarti tidak benar, sehingga itu bisa menyebabkan terjadinya kehamilan. Kemudian yang kedua adalah IUD belum bisa digunakan dengan baik. Maksudnya adalah ini khususnya untuk pengguna IUD yang hormonal. Biasanya kan ada orang yang baru pasang IUD kemudian 2 atau 3 hari setelahnya itu langsung berhubungan seksual. Padahal untuk alat kontrasepsi yang hormonal ini yang baru digunakan harus menunggu dulu sampai 7 hari. Kenapa menunggu sampai 7 hari? Karena selama 7 hari itu alat kontrasepsi ini baru berfungsi dengan baik untuk mencegah kehamilan. Jadi kalau misalnya ada orang atau ada moms yang menggunakan alat kontrasepsi seperti hormonal kemudian langsung berhubungan seksual sebelum 7 hari itu bisa saja menyebabkan terjadinya kehamilan karena kandungan hormonnya itu belum bekerja dengan baik. Jadi itu yang biasa menyebabkan terjadinya kehamilan. Selanjutnya atau penyebab yang ketiga adalah karena IUD-nya sudah expire atau masa penggunaannya itu sudah selesai. Jadi kalau misalnya batas penggunaannya cukup sampai hari ini misalnya, tapi masih digunakan sampai 1 minggu kemudian. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadinya kehamilan karena sudah melewati batas penggunaannya dan IUD itu sudah expire, tidak bisa lagi berfungsi sesuai dengan fungsi sebelumnya, yaitu untuk mencegah kehamilan. Jadi fungsinya itu sudah hilang. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang ketiga. Saya pernah pakai KB 3 bulan dan saya tidak mendapat haid. Rencana saya mau pakai IUD. Bagusnya yang hormonal atau non hormonal ya, biar tetap haid, Bu. Nah, ini dia jawabannya. Di sini dari pertanyaannya bahwa ibunya itu menggunakan alat kontrasepsi hormonal, yaitu suntik 3 bulan tadi. Nah, kalau misalnya mau menggunakan alat kontrasepsi IUD yang hormonal juga, itu ada kemungkinan moms juga akan mengalami gangguan menstruasi atau menstruasinya itu tidak lancar atau bahkan tidak menstruasi sama sekali karena tetap menggunakan yang hormon. Tapi kalau menggunakan yang non hormonal itu
kemungkinan menstruasi itu pasti terjadi karena ini non hormonal. Tapi efek samping dari alat kontrasepsi non hormonal itu jumlah darah menstruasi yang keluar biasanya jauh lebih banyak dari yang normalnya. Jadi seperti itu, hanya itu yang mungkin moms akan mendapatkan menstruasi tapi jumlah darah menstruasi yang keluar lebih banyak. Tapi itu tidak masalah karena itu masih dalam batas normal. Jadi rekomendasinya menggunakan IUD yang non hormonal saja ya moms. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Saya pernah pakai KB suntik selama 3 tahun dan sekarang pakai IUD tapi selalu keluar darah sampai 20 hari. Apakah itu tandanya tidak cocok? Nah, sebenarnya kalau pengeluaran darah flek selama beberapa hari itu memang salah satu efek sampingnya yang biasanya akan hilang setelah penggunaan 3 bulan. Tapi kalau misalnya hal ini terjadi pada ibu yang sudah menggunakan IUD ini sudah bertahun-tahun tapi tiba-tiba baru merasakan hal itu atau baru mengalami hal seperti itu, sebaiknya dikontrol ulang lagi IUD-nya, dilakukan pemeriksaan, kontrol ulang. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk pengguna baru tunggu sampai 3 bulan untuk melihat apakah ada perubahan atau tidak. Kalau misalnya terus-terusan seperti itu dikontrol, tapi kalau setelah 3 bulan atau setelah 2 bulan hal itu atau efek sampingnya itu sudah hilang, ya tidak masalah. Dan juga untuk moms yang tadi saya katakan bahwa untuk pengguna yang lama kalau tiba-tiba mengalami hal seperti itu sebaiknya kontrol ulang, lakukan pemeriksaan. Oke? Yang keenam, pertanyaan yang keenam itu adalah berapa biaya pemasangan IUD? Setahu saya pemasangan IUD di puskesmas itu kalau misalnya menggunakan jaminan kesehatan atau BPJS itu sepertinya ditanggung, mungkin biayanya sedikit atau bahkan gratis setahu saya. Tapi kalau untuk di pelayanan atau di klinik swasta itu biasanya biayanya itu sekitar 200-an, 300-an ke atas lah. Jadi 250-an ke atas mungkin harganya, tapi saya juga kurang tahu. Tapi ini perkiraannya seperti itu. Pertanyaan ketujuh, Bu Bidan, saya pakai IUD tapi saya kok menstruasinya hanya sebentar dan hanya flek yang keluar, itu solusinya bagaimana ya Bu? Nah, ini hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya atau pertanyaan yang kelima kayaknya tadi. Tunggu ya, kita cek dulu. Iya, pertanyaan yang kelima jawabannya itu seperti itu karena itu bisa dipengaruhi hormon sehingga tidak mengalami menstruasi, seperti itu moms. Pertanyaan ke-8, Bu Bidan, saya mau tanya, kan saya mau pasang IUD di mana ini jangka pemakaiannya itu lama. Tapi kalau misalnya di pertengahan saya dan suami mau program hamil itu bagaimana ya Bu? Nah, jadi fungsi dari penggunaan alat kontrasepsi itu yang salah satunya termasuk IUD itu adalah untuk menjarakkan kehamilan atau menunda kehamilan. Dan kalaupun misalnya alat kontrasepsi yang digunakan atau IUD yang digunakan itu jangka pemakaiannya lama, tapi di pertengahan moms ingin program hamil, itu sangat bisa. Dan caranya itu tinggal melepas alat kontrasepsi tersebut. Jadi meskipun tidak sampai di batas waktu penggunaannya, kalau misalnya moms juga sudah ingin hamil, itu bisa langsung datang ke pusat pelayanan kesehatan atau di tempat moms pasang dan kemudian minta dilepas saja. Setelah itu selesai, moms bisa langsung untuk melanjutkan program hamil. Seperti itu, gampang kan moms? Pertanyaan yang ke-9, saya belum pernah haid setelah pakai KB suntik, tapi saya mau pakai IUD. Apakah bisa IUD dipasang tidak dalam kondisi haid? Nah, jadi biasanya kan memang ada yang menyarankan bahwa sebaiknya penggunaan IUD atau pemasangan IUD itu dilakukan pada saat menstruasi. Tapi kalau misalnya tidak menstruasi dan ingin lanjut alat kontrasepsinya dari suntik ke IUD itu bagaimana? Nah, bisa kok moms. Karena pemasangan IUD sebenarnya itu bisa dipasang kapan saja meskipun tidak menstruasi. Hanya saja tingkat rasa nyeri yang dirasakan pada saat menstruasi itu lebih ringan dibanding dengan pada saat pemasangan tidak dalam kondisi menstruasi. Nah, seperti itu. Jadi hanya itu yang membedakan pemasangan pada saat menstruasi dan tidak menstruasi. Karena kalau pada saat menstruasi itu kan serviks membuka, jadi itu akan lebih mudah. Sementara
Kalau tidak menstruasi ya mungkin agak sedikit sakit seperti itu. Mungkin itu saja moms, pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab untuk kali ini mengenai alat kontrasepsi IUD. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Dan saya ingin menyampaikan untuk moms yang ingin bertanya bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga untuk moms yang ingin menyarankan apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.